Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini dengan kondisi cukup panas, setelah diuploadnya video tentang kecambah atau bibit abal-abal kelapa sawit kita, penjelasan tentang abal-abal, maka muncullah curhatan bagi para petani-petani yang menanam bibit abal-abal, yang membeli bibit abal-abal. Yang menjadi luar biasa pada hari ini adalah kemasannya hampir mirip, Mas, hampir mirip. Kemudian sertifikatnya hampir mirip, kemasannya mirip 100%. Yang ingin saya sampaikan di kesempatan di siang hari yang berbahagia ini adalah seperti ini, bahwa kalau tidak mau tertipu bibit abal-abal, maka yang pertama pastikan ketika kita membeli kecambah bersertifikat adalah transaksinya pastikan dengan rekening perusahaan. Walaupun ini pernah saya sampaikan, ini saya sampaikan lagi, membelinya adalah dengan rekening perusahaan. Jangan pernah bertransaksi atas nama orang, dari teman, dari bla 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 bla, nggak apa-apa. Oke. Kalau seandainya Mas Pak Pendi, saya beli dari teman, tanya teman transaksinya sama siapa? Kalau transaksinya sama temannya lagi, udah cukup, jangan panjang-panjang rantainya, biasanya pasti palsu. Ini yang pertama. Yang penting transaksinya dengan perusahaan. Berkaitan ada tanda air atau tidak ada tanda air, itu nomor 2. Karena bisa jadi bahwa produsen kecambah bersertifikat juga mungkin ada trouble masalah teknis berkaitan dengan tanda airnya. Yang penting yang pertama adalah transaksinya dengan rekening perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah transaksi dengan perusahaan, otomatis tidak ada pintu depan, pintu belakang, pintu samping, tidak ada. Lah, ketika tidak ada, maka kita akan melihat dulu. Yang penting tadi yang pertama adalah tentang perusahaan. Kalau tidak dengan perusahaan, Pak Pendi, dengan teman, maka pastikan temannya transaksi dengan perusahaan. Seorang marjal yang benar adalah berani menunjukkan sertifikatnya asli. Oh ini, makanya grup The Brondol sudah saya perlebar, silakan aja join. Bagi Anda yang ragu-ragu berkaitan dengan kecambah bersertifikatnya agak palsu dan sebagainya, silakan saja diskusi di grup, akan banyak teman-teman yang membantu. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri, misalnya Pak Pendi, saya dikasih teman sebuah ditawari teman tentang bibit bersertifikat, maka yang selanjutnya adalah kemasannya. Ini di beberapa gambar yang ada itu, bahwa mereka menyebutkan jika kemasannya di atas 150, kita harus waspada, wajib waspada, jangan pernah percaya, karena kemasannya udah sampai 100% identik. Kenyataannya Pak abal-abal, ternyata kemasannya lebih daripada 150 kecambah. Dan yang pasti lagi, ini bukan Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, kalau ada yang menawarkan penjualan ini. Jadi pertanyaan itu, Pak Pendi, bagaimana ciri-ciri kita akan menolak ketika ditawari? Yang pertama, pembeliannya. Kalau ada menjualnya itu adalah per kantong, wassalamualaikum, mesti palsu tuh. Yang kedua, kalau dia kemasannya lebih daripada 150 per kantongnya, jelas palsu lagi. Apalagi. Kemudian yang ketiga, ketika penjualnya itu tidak tahu varietas apa, juga wajib. Contohnya nih, ada nih, contohnya. Ada sahabat The Brondol yang cerita, Pak Pendi, ada teman menjual varietas Marihat. Saya tanya, bibitnya dari apa? Marihat. Marihat itu sudah tidak ada. Yang ada itu PPKS. Atau si penjualnya bilang, Pak Pendi, ini saya mau menjual kecambah, ini dari PPKS. Maka yang wajib pertama ditanyakan bagi Anda yang ditawari adalah PPKS varietas apa. Biasanya kalau yang abal-abal nggak akan tahu varietas apa yang mungkin akan dijual, juga nggak akan tahu pelepah pendek atau pelepah panjang. Sehingga kuncinya yang ingin saya sampaikan di kesempatan di sore hari yang berbahagia ini adalah tanyakan secara detail dulu. Kalau sudah gampang dan sebagainya, tanya The Brondol ataupun di grup The Brondol, monggo saja, dengan senang hati The Brondol akan membantu dengan segala keterbatasan waktu. Lah, tapi jangan sampai kita membeli kucing dalam karung. Nah, ini karena bibit abal-abal itu masih banyak sekali, dan
Jangan pernah membeli dari marketplace. Ini juga menjadi nanti transaksi, misalnya transaksinya via Lazada atau Shopee ataupun Bukalapak. No, jangan. Karena bahwa bibit bersertifikat yang asli adalah berasal dari outletnya. Kalau beli dari marjal, pastikan marjalnya yang sudah bisa dipercaya. Jangan marjal abal-abal yang katanya nanti saya penghubung dari bibit bersertifikat, tapi bibit bersertifikatnya foto-fotonya nggak jelas dan sebagainya. Dan yang pasti tidak menerima COD. Rata-rata marjal juga tidak mau menerima COD karena bahwa bibit yang bersertifikat tidak pernah menerima cash on delivery. Itu yang harus saya sampaikan di kesempatan di bibit abal-abal yang part kedua. Sehingga benang merah yang ingin saya sampaikan, pastikan belinya pakai rekening perusahaan, artinya bahwa kita transaksi dengan rekening perusahaan, walaupun kadang-kadang ada tanda air atau tidak tanda air, tetap akan original. Kemudian yang kedua, kemasannya tidak akan mungkin lebih daripada 150 per kantongnya. Kalau ada yang jual per kantong, jelas wassalamualaikum, berarti palsu. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir yang ini saya ada yang bertanya, Pak Pendi, kalau seandainya itu kan kecambah, bagaimana kalau seandainya bibit abal-abal ini sudah ditanam di lapangan? Apakah pokoknya bisa terlihat? Kalau satu-satu tidak bisa, Masku, tidak bisa. Misalnya saya untuk Pendi jualan, Mas ini ada bibit bersertifikat jumlahnya 1.500. Kemudian setelah 1.500 saya bilang bahwa ini bibitannya original PPKS 239 misalnya. Tapi bisa jadi bahwa pupuk ini, jadi ciri-ciri yang ada di lapangan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, rata-rata pertumbuhannya adalah tidak seragam. Ini yang harus dikunci. Maka bagi Bapak Ibu semuanya dan sahabat The Brondol semuanya yang mau beli bibit siap tanam, akan lebih bagus datangi orangnya, datangi ladang bibitannya, supaya kita bisa memilih dan melihatnya. Jika ragu-ragu, tanya The Brondol dan tanya sahabat-sahabat The Brondol di grup atau di Facebook atau di mana, karena sekarang informasinya sudah terbuka lebar. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan di siang hari ini. Mari kita tanam Pak Pendi tadi bilang sore, ini kok siang, karena ini adalah sore yang nggak palah siang dan siang nggak palah sore, karena bentar lagi mau asar tapi masih sekitar jam 3. Jadi pastikan untuk menanam bibit bersertifikat, karena bibit bersertifikat bukan hanya pro pemerintah, pro itu juga bukan, karena demi siapa? Demi kita sendiri sebagai seorang petani yang ada jaminan produksi atau produktivitas yang pasti dan spesifikasi yang pasti, sehingga jarak tanamnya dan jarak tanamnya sesuai, produksinya bisa kita taksir. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi saya, Anda dan semuanya. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.